Ya, karena logistik itu sangat beragam dan sangat banyak jenisnya dan susah dikelola dengan baik. Kalau kita tidak punya pengalaman, kita tidak punya SOP, tidak punya runtutan kerja, itu agak sulit kalau kita mau laksanakan tahapan. Nah, yang jadi persoalannya itu kalau di TPS misalnya tiba hari pemilihan ada yang kurang. Ya, itu yang susah itu mungkin karena sering dialami juga Pak. Iya, paling sering itu dialami kekurangan. Entahlah surat suaranya kurang, formulirnya kurang. Pak, setelah melewati dinamika tersebut Pak, di tahun 2025 ini Ya. bisa dikatakan tahun yang non tahapan. Oh ya, Betul. betul. Mungkin teman pemilih mau tahu apa yang dilakukan KPU Pak selama 2025 ini Pak di non tahapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, kembali lagi bersama saya Ihsan Arifin di podcast KPU Kota Makassar. Suarakan suaramu, suarakan pilihanmu. Nah, baik teman pemilih, untuk episode kali ini, hari ini saya ditemani bersama Pak Asrar, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Selamat sore Pak. Sore Pak Ihsan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak kepada teman pemilih. Ya. Siapa? Ya, saya Asrar Marlang, Sekretaris KPU Kota Makassar. Saya menjabat Sekretaris KPU Kota Makassar sejak tahun 2019 sampai sekarang ini. Untuk saudara info kepada teman pemilih, Pak Asrar, beliau ini dari provinsi Pak Di? Ya, KPU provinsi. Masuk ke KPU Makassar sejak 2019. Nah, tentu saja kita sudah melalui Pak seluruh tahapan pemilihan dengan segala dinamikanya Pak. Menurut Bapak, bagaimana pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar di tahun 2024 kemarin Pak yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar Pak, khususnya Pak? Ya, jadi secara umum tahapan itu kita laksanakan dengan baik sebenarnya karena kita baru saja lepas dari tahapan pemilu. Jadi berkaca pada situasi itu dan tahapan hampir sama dengan tahapan pemilu dengan tahapan pilkada atau pemilihan itu. Jadi seluruh tahapan kita lakukan dengan baik dengan segala dinamikanya, terutama yang paling sering menyita emosi dan segala macam itu logistik biasanya. Logistik. Ya, karena logistik itu sangat beragam dan sangat banyak jenisnya dan susah dikelola dengan baik. Kalau kita tidak punya pengalaman, kita tidak punya SOP, tidak punya runtutan kerja, itu agak sulit kalau kita mau laksanakan tahapan pemenuhan logistik ini. Karena di situ ada banyak logistik yang harus kita penuhi, baik itu logistik pemilihan, logistik paslon atau logistik non paslon. Ya, jadi mungkin teman-teman pemilih itu melihat logistik itu sudah jadi ya dalam kotak, kemudian terbungkus ragam-ragamnya apa di dalam yang dilihat oleh teman pemilih di TPS kan itu. Itu tidak sesederhana itu sebenarnya, karena ada proses yang mendahulunya dan sangat panjang dan sangat rumit. Mulai dari proses pengadaannya, dia harus lelang, dia harus apa dan segala macam, ya kan? Kemudian kita harus membagi karena tahapan itu waktunya pas, tidak bisa ditunda dan tidak bisa dimajukan. Ada waktunya. Ada waktunya, ada tahapannya. Dari tanggal sekian sampai sekian. Oh, kemarin itu kemarin itu 75 hari kalau nggak salah, ya. Oh iya. 75 hari. Jadi dalam 75 hari itu semua logistik harus rampung. Tidak ada jeda untuk penundaan. Misalnya enggak usah dulu ini, nanti ini, enggak bisa. Semua harus jalan bersamaan sehingga kita butuh manajemen yang baik. Kita butuh tenaga kerja yang baik. Ya, karena kan
logistik itu sangat sensitif. Iya. Contohnya misalnya surat suara. Iya. Itu jenisnya, kemudian kualitasnya itu harus pas. Tidak bisa kita bilang enggak apa-apa Jini. Iya. Ya, pakai saja, bisa begitu. Karena kalau dia cacat itu harus diganti. Berarti harus disortir dengan baik, Pak. Harus disortir dengan baik. Makanya saya bilang tadi butuh tenaga kerja yang baik, butuh orang-orang dengan SDM yang cukup paham apa makna logistik itu. Iya. Karena kan seperti misalnya formulir di TPS itu kita isi itu kan rentan juga itu kalau dia kurang misalnya atau dia rusak. Nah, itu banyak hal yang harus kita pikirkan penyediaannya. Sementara kita mengadakan logistik itu pas jumlahnya, harus pas. Tepat jumlah. Tepat jumlah. Sekian TPS, sekian pemilih, sekian logistiknya. Okay. Nah, yang jadi persoalan itu kalau di TPS misalnya tiba hari pemilihan ada yang kurang. Ya, itu yang susah itu. Mungkin karena sering dialami juga, Pak. Iya, paling sering itu dialami kekurangan. Entahlah surat suaranya kurang, formulirnya kurang, dan mau dibutuhkan. Sementara kita tahu bahwa surat suara misalnya itu dicetak oleh percetakan, tidak bisa dibeli di Alfamart misalnya tiba-tiba ada, ya kan? Iya. Harus dicetak dan itu harus diberita acarakan kalau mau dicetak. Dimusnahkan yang tidak dipakai atau yang cacat pun itu harus ada berita acaranya, disaksikan oleh polisi, disaksikan oleh ada mekanismenya. Jadi memang agak repot. Tetapi kita di KPU Kota Makassar, kalau menurut saya secara umum sudah bagus lah pengelolaan logistik ini. Di pemilihan tentunya Pak, di pemilihan wali kota. Karena dukungan pemerintah daerah juga sangat baik, karena pemerintah daerah juga berkontribusi pada pemenuhan personil-personil yang mendukung kita di setiap jenjang pemilihan. Contohnya seperti apa, Pak? Ya, seperti sekretariat PPK misalnya. Panitia pemilihan kecamatan. Betul. Sekretariat PPS. Kemudian di TPS, pemerintah daerah juga berkontribusi untuk memenuhi jumlah tenaga pengamanan di TPS. Nah, itu jadi saya kira kemarin dukungan Pemda, kemudian dengan anggaran dan dukungan fasilitasnya itu sangat baik. Kemudian tenaga-tenaga kerja kita atau teman-teman kita yang mengelola logistik itu sangat berpengalaman lah menurut saya, karena sudah melalui beberapa pemilihan. Kemudian mengelola logistik pemilu kemarin itu belum terlalu jauh jaraknya dengan mengelola logistik pilkada, pilwali. Jadi kita masih bisa berkaca, kita masih bisa mengevaluasi kemarin terjadi ini, harus antisipasi ini, kekurangannya seperti apa yang harus kita hindari, sehingga menurut saya secara umum pemilihan berlangsung dengan baik lah. Kemudian untuk para calon misalnya, kerjasamanya dan pengertiannya serta pemahamannya terhadap aturan itu sangat bagus. Baik calonnya sendiri maupun tim-tim mereka. Jadi kita ini sangat bagus komunikasi dan koordinasi kita dengan tim pasangan calon, karena mereka paham mekanisme pemilihan, mereka paham aturannya, kemudian mereka juga punya kerjasama yang baik dengan KPU, sehingga itu menjadi daya dukung juga bagi suksesnya pelaksanaan pilkada di Kota Makassar kemarin. Begitu barangkali Pak Iksan secara umum. Hingga akhirnya terpilihlah wali kota yang baru ini, Pak. Kemudian Pak, setelah melewati dinamika tersebut Pak, di tahun 2025 ini bisa dikatakan tahun yang non tahapan. Betul. Mungkin teman pemilih mau tahu apa yang dilakukan KPU Pak selama 2025 ini Pak di non tahapan ini. Kalau kita ketemu orang di luar, kalau dalam pemilu dengan pilkada begini Pak, dalam kerjanya KPU ini, kan? Biasanya pikirnya begitu Pak. Begitu pikirannya. Menganggur kita ini, padahal kita ini masih punya tugas banyak di non tahapan ini. Yang pertama itu memelihara arsip, mengelola arsip pemilu dan arsip pilkada. Karena kan pemilu atau pilkada itu setiap pelaksanaannya itu menghasilkan arsip. Ya kan, dokumen-dokumen di TPS itu jadi arsip. Nah, itu harus dikelola dengan baik, di manajemen dengan baik, dan ada aturan-aturan tertentu untuk mengelola itu. Mulai dari pemeliharaannya, kalaupun mau dimusnahkan atau apa segala macam, itu
ada aturannya tersendiri. Kemudian kita juga punya kewajiban untuk melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Pemutahiran data pemilih berkelanjutan, Pak. Ya, jadi data pemilih yang sudah dihasilkan di pilkada kemarin itu diupdate terus sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu untuk kemudian ditetapkan sebagai daftar pemilih yang kita sepakati dan kita tetapkan pada periode-periode tertentu. Triwulan misalnya. Iya. Jadi setiap triwulan kita update itu data pemilih sehingga harapannya nanti pada akhirnya kita bisa melihat perkembangan data pemilih itu dari tahun ke tahun walaupun tidak ada tahapannya. Jadi mungkin bisa memudahkan teman-teman di data pemilih ya, Pak, di pemilihan kedepannya. Betul, pemilihan kedepannya ada acuan kita untuk menetapkan data pemilih. Kita berharap bahwa dengan kondisi seperti itu ada perbandingan sehingga bisa melahirkan data pemilih yang lebih akurat dibanding pelaksanaan sebelumnya. Karena kan banyak sekali keluhan soal data pemilih ini. Banyak, salah satu juga ada orang yang sudah mati masih hidup secara administrasi, kan? Nah, ada orang yang sebenarnya ada tapi tidak ada secara administrasi. Termasuk jadi sorotan juga ini, Pak. Publik melihatnya ke situ. Iya, karena kadang-kadang kita ketemu orang, Pak ini sudah lama meninggal ini, Pak, kenapa masih ada di data, masih ada tercantum namanya. Bagaimana ini KPU? Itu yang kita bersihkan. Kita lakukan penelitian, kemudian kita lakukan pencocokan dan penelitian langsung ke rumah-rumah warga. Ya, dengan metode-metode tertentu. Kemudian di non tahapan ini kita juga melaksanakan sosialisasi. Ya. Ya, biasanya dalam bentuk pendidikan pemilih. Tetap sosialisasi, Pak. Sosialisasi. Pendidikan pemilih, kemudian kita itu menyasar lebih banyak pada calon-calon pemilih atau pemilih-pemilih muda. Misalnya usia-usia sekolah SMA misalnya, atau di kampus-kampus. Nah, itu kita memberikan bekal kepada calon-calon pemilih atau pemilih-pemilih muda untuk membentuk frame berpikir mereka soal bagaimana mereka punya pandangan soal pemilu atau pilkada itu. Sehingga kita berharap bahwa secara dini kita bisa mengkanalisasi pikiran mereka agar tidak tercemari oleh pikiran-pikiran pragmatis misalnya di politik praktis gitu. Politik praktis seperti itu. Nah, tadi itu teman-teman, jadi KPU setelah tahapan pemilihan itu tidak santai-santai, Pak. Ya, tidak menganggur. Tetap ada yang dilakukan, tetap ada yang dilakukan. Itu untuk segala teman pemilih ketahui. Nah, Pak, kita memasuki tahun baru 2026. Mungkin ada harapannya Bapak untuk KPU Kota Makassar, sekaligus harapannya Pak Sek KPU Kota Makassar untuk pemilihan kedepannya, Pak. Kalau saya secara pribadi maupun sebagai sekretaris berharap bahwa KPU Kota Makassar ini bisa lebih baiklah memanage pemilihan dari semua tahapan, karena kita sudah melaksanakan pemilu dan pilkada ini beberapa kali. Tentu setiap tahapan kita bisa mengevaluasi untuk menjadikannya acuan bagi pelaksanaan tahapan selanjutnya. Kemudian kita berharap bahwa kualitas pemilih kita ini semakin hari semakin baik dengan memberikan mereka pemahaman dengan bekerja sama dengan seluruh stakeholder untuk membangun kerangka berpikir pemilih ini, terutama pemilih muda, pemilih pemula, untuk menyikapi dan melihat bagaimana sebenarnya kita harus bersikap terhadap pemilu dan pilkada ini. Tentu ini menjadi tugas berat, tetapi kita harus punya blueprint untuk melakukan hal-hal yang secara runtut nanti bisa berujung pada hal-hal yang mungkin saja kedengarannya idealis, tetapi kita berharap bahwa kita bisa mencapai itu untuk kualitas pemilu dan pilkada yang kita berharap lebih bagus. Lebih baik nanti ke depannya, Pak. Nah, baik teman pemilih, saya rasa cukup diskusi kita bersama Pak Sekretaris. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Nah, teman pemilih, jangan lupa kita komen, subscribe, dan follow semua media sosial KPU untuk mendapatkan info-info terbaru dari KPU Kota Makassar. Saya Iri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.